Selamat pagi anak-anak semua. Oke, kita berjumpa kembali. Kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel atau kita singkat nanti SPLTP. Nah, materi ini adalah bab kedua dari buku Brilian, maksudnya bab kedua dari pelajaran kita matematika wajib ya. Nah, perhatikan, kita akan membahas bagaimana artinya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang pertama kita lihat dulu bentuk umumnya ya. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel itu seperti ini dia. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, kenapa dia disebut linear? Karena dia berpangkat 1 semua. Kemudian 3 variabel karena mempunyai 3 huruf, 3 variabel X, variabel Y, variabel Z. Nah, sedangkan ini ada keterangannya X, Y, Z itu disebut variabel. A, B, C ini adalah koefisien. Ini nanti angka. Koefisien dari X itu A, koefisien dari Y itu B, koefisien dari Z itu C. Sedangkan yang tidak punya variabel itu disebut nanti konstanta. Di sini dia D. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Oh ya, jangan nanti salah paham ya. Ini sistem judul kita, sedangkan ini persamaan linear. Nah, apa hubungan persamaan linear dengan sistem persamaan itu? Kalau dia namanya sistem, berarti lebih dari satu persamaan ya. Oke, bisa dipahami ya. Seperti sistem pencernaan, berarti lebih dari beberapa organ yang membentuk sistem pencernaan gitu ya. Jadi ada sistem lebih dari satu persamaan di sini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Metode yang pertama bisa menggunakan eliminasi substitusi. Bapak rasa kalian bisa ini karena di persamaan linear 2 variabel kelas SMP sudah sering dibahas seperti ini. Kemudian yang metode Cramer atau determinan nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas penyelesaian menggunakan eliminasi substitusi. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Jika X0, Y0, Z0 memenuhi persamaan, di sini ada persamaan 1, kedua, ketiga. Nah, karena ini sudah lebih dari satu persamaan, ini disebutlah ini jadi sistem persamaan linear atau kita singkat tadi SPLTP ya. Nah, sedangkan ini tadi persamaan 1, kita buat ini persamaan yang pertama. Yang di tengah ini persamaan yang kedua, yang di bawah ini persamaan yang ketiga. Jadi ada 3 persamaan di sini. Nah, nilai X0 kali Y0 kali Z0 adalah apa itu X0? Apa hubungannya dengan X? Nah, di sini sudah dibuat jika X0, Y0, Z0 memenuhi persamaan. Berarti nanti kita cari X, kita cari Y, kita cari Z. X itulah jadi X0, Y itu jadi Y0, Z itu jadi Z0. Nah, kita perhatikan cara menyelesaikannya. Kita pakai eliminasi substitusi ya. Nah, kita jawab sama-sama. Nah, untuk menyelesaikan ini kita pakai persamaan yang 1 atau 2 sedangkan dipilih. Hubungkan 1 dan 2. Misalnya kita mulai dari persamaan 1. Kita ambil persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan satunya di sini X kurang 2Y ditambah Z sama dengan 6 ya. Persamaan yang kedua di sini 3X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, kalau kita membuat eliminasi, kita bebas mau pilih eliminasi apa dulu terserah. Mau eliminasi X boleh, eliminasi Y boleh, eliminasi Z boleh. Jadi lihat koefisiennya supaya mudah. Kebetulan kalau mau eliminasi itu kan harus sama koefisiennya ya. Ini 1 koefisien di sini 3 belum sama. Ini 2, ini minus 2. Oh, udah sama. Ini 1, ini 2 belum sama. Nah, yang sama aja ambil biar gampang ya. Nah, berarti yang sama itu Y ya. Berarti kita eliminasi Y. Eliminasi Y. Ini langkah pertama.
Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi Y. Nah, eliminasi Y ini tidak perlu kali-kalikan lagi, tinggal dikurangkan aja persamaan 1 dan persamaan 2. Ini nanti minus 2Y dikurang minus 2Y ini 0. Tereliminasi lah Y-nya. X dikurang 3X berarti minus 2X. Ini Z dikurang minus 2Z berarti Z jadi minus jadi tambah ya. Bertambah, ini jadi 3 ya. 3Z. Nah, ini sama dengan 6 dikurang 4 berarti 2. Nah, kita peroleh persamaan yang baru. Oh, ternyata persamaan yang baru sekarang jadi 2 variabelnya, X dan Z. Nah, kita buatlah ini namanya persamaan yang keempat. Nah, kemudian kita lihat lagi 1 dan 2 tadi sudah kita hubungkan. Hubungkan persamaan ketiga. Nah, 3 belum dihubungkan ya. Bebas mau ke 3 ke 2 boleh, 3 ke 1 boleh. Karena 1 ke 2 tadi sudah dihubungkan ya. Nah, pilih salah satu terserah, hubungkan ke 3. Misalnya kita ambil 3 ke 1 ya. Jadi dari 1 dan 3 kita ambil dari persamaan 1 dan 3 supaya ada hubungannya dengan 3. Ini kalau tadi di atas kita eliminasi Y yang pertama ini, di langkah kedua ini wajib eliminasi Y. Kenapa harus eliminasi Y? Karena supaya kita temukan atau kita hasilkan 2 variabel X dan Z nanti yang sama ya. Nah, eliminasi Y, persamaan satunya tadi X ini ya, ini aja ya biar enggak X kurang 2Y. Kita lihat persamaan ketiga 7X kurang 6Y, atau kita tulis saja ya. Ini X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6. Ini persamaan 1 ya. Persamaan ketiga 7X dikurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, seperti ini. Kita eliminasi Y berarti Y-nya harus sama koefisiennya ya. Di sini 2, di sini 6. Nah, belum sama. Oh, ini Z sama. Jangan ini dieliminasi. Harus Y karena sudah Y tadi di awal. Kalau tadi Z di awal ya Z ini boleh dieliminasi ya. Kenapa nggak boleh ini? Supaya kita hasilkan variabel X dan Z-nya nanti di persamaan yang berikutnya ya. Oke, jadi harus Y samakan dengan yang pertama. Samakan koefisien Y-nya di sini berarti dikalikan berapa kira-kira supaya sama. Nah, ini kita kalikan persamaan ini supaya 6 koefisien Y-nya ini berarti ini kali 3 ya. Ini nggak usah dikalikan berapa, kalikan 1 aja supaya tetap nggak berubah dia. Nah, jadi persamaannya sekarang jadi kalau kita kali 3 kali X ini jadinya 3X ya, 3X 3 kali, oh kita buat di samping aja. Nah, ini 3 kali X 3X ya, 3X 3 kali minus 2 berarti minus 6Y ya. 3 kali Z 3Z, positif 3Z. Ups, posisi Z lagi. 3Z ya, 3Z sama dengan 3 kali 6 18. Inilah persamaan setelah dikali 3. Ini kali 1 berarti tidak berubah. 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10 ya. Nah, ini tinggal dieliminasi, kita kurangkan supaya Y-nya habis. Kita kurang 6Y minus 6Y dikurang minus 6Y ini jadi 0 habis. 3 dikurang 7X ini jadi minus 4X. Lalu 3Z dikurang minus Z kurang minus jadi tambah ya, berarti 4Z sama dengan 18 dikurang 10 berarti 8. Nah, kita ketemukan sekarang persamaan yang 2 variabel yaitu persamaan yang kelima. Nah, lihat persamaan yang baru kita peroleh. Kelima dan persamaan keempat variabelnya variabel X dan variabel Z sama ya. Ya sudah, berarti ini bisa kita eliminasi
dari persamaan 4 dan persamaan 2 bisa kita eliminasi supaya kita dapat nilai variabelnya. Nah, dari persamaan 4 yang baru dan persamaan 5, kita lihat persamaan 4 ini 2x minus 2x ditambah 3z sama dengan 2 gitu ya. Persamaan yang kelima minus 4x tambah 4z sama dengan 8 ya. Nah, kita eliminasi apa dari sini bebas, mau eliminasi x boleh, eliminasi z boleh ya. Nah, supaya dapat nanti salah satu variabelnya. Nah, kalau kita mau eliminasi x berarti samakan x-nya. Kalau mau eliminasi z samakan koefisien z-nya. Nah, ini lebih mudah mungkin. Kita samakan koefisien dari x. Di sini 2, di sini 4. Berarti ini boleh dikali 2 ya. Yang pertama boleh dikali 2 supaya 4. Nah, ini kali 2. Ini kali 1 supaya nggak berubah. Nah, persamaan ini tadi kita eliminasi nilai variabel, maksudnya eliminasi x. Kita eliminasi x. Berarti ini jadinya 2 dikali minus 2x jadinya berapa ini? Sini aja kita buat. Sini aja ya. 2 dikali minus 2x berarti minus 4x. 2 dikali 3 berarti 6z. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini kali 1 berarti tidak berubah, 4x tambah 4z sama dengan 8. Nah, antara persamaan ini sudah sama x-nya, berarti kita kurangkan. Ini habis 6z dikurang 4z, 2z ya, 2z sama dengan 4 dikurang 8 minus 4 ya. Berarti kita peroleh z itu minus 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. Nah, kita sudah dapat satu variabel ya, yang nilainya z sama dengan minus 2. Nah, variabel z ini kita bisa gunakan ke persamaan-persamaan yang diketahui di soal supaya dapat nilai-nilai variabel yang lain. Nah, ambil yang dua variabel ini, satu variabel diketahui, ambil yang dua variabel yang ada z-nya supaya bisa nanti dapat x. Boleh ke sini, boleh ke sini, terserah pilih yang mana. Misal kita pilih yang 4 aja, kita pilih ya, biar mudah, biar sederhana maksudnya. Pilih persamaan yang keempat, biar sederhana, bebas mau 5 boleh. Misalnya Bapak pilih yang keempat, minus 2x ditambah 3z sama dengan 2 ya. Nah, masukkan nilai z minus 2 ini ke sini. Berarti sekarang jadinya minus 2x ditambah 3 kali minus 2 ya. 3 kali minus 2 minus 6 ya. Minus 6 sama dengan 2. Nah, kita dapatkan x-nya minus 2x sama dengan 2 minus 6 tambah ke sini jadi 8 ya. 8. Maka kita peroleh nilai x-nya kita ambil, dapat nilai x sama dengan 8 dibagi minus 2 sama dengan minus 4. Nah, seperti ini dia. Kita sekarang sudah dapat x minus 4. Nah, berarti sudah dua variabel kita peroleh, yaitu variabel x dan variabel z. Nah, untuk mendapatkan variabel y, berarti masukkan ke salah satu persamaan yang memuat y. Mana yang ada y-nya, boleh ke 1, ke 2, ke 3 boleh. Misalnya kita pilih persamaan yang pertama ya, bebas milihnya ya, nanti hasilnya sama. Misal kita pilih persamaan yang pertama itu x kurang 2y tambah z sama dengan 6. Nah, masukkan nilai x yang kita peroleh dan nilai z yang kita peroleh. Berarti ini minus 4 dikurang 2y, y-nya belum ada, tambah z, z-nya sudah ada di sini minus 2 kan gitu ya, sama dengan 6 gitu dia. Minus 4 ditambah minus 2 atau pindah langsung ke kanan,
Berarti ini tinggal minus 2Y sama dengan 6. Ini pindah jadi tambah ya, berarti jadi 12 ya, 12. 6 tambah 6, berarti Y diperoleh sama dengan 12 dibagi minus 2 minus 6 ya. Jadi kita peroleh nilai Y nya minus 6. Nah, ketiga variabelnya sudah kita peroleh. Nah, X0 itulah yang jadi X, Y0 itu yang jadi Y, Z0 itu yang Z. Nah, maka yang ditanya di soal bisalah kita cari, maka X0 dikali Y0 dikali Z0 sama dengan, kan itu yang ditanya. Z0 adalah X0 nya X ya, minus 4 dikali Y0 minus 6, ini dikalikan, dikali Z0 itu minus 2 ya sudah. Maka hasilnya ini sama dengan minus 4 dikali minus 6 positif 24. Positif 24 dikali minus 2 berarti minus 48 ya. Oke, maka jawabannya lah minus 48. Oke, berikutnya kita ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan ini juga soal Bapak ambil dari buku Brilian. Jika X, Y, Z merupakan penyelesaian dari ada 3 persamaan di sini. Nah, ini 3 variabel, ini 1 variabel ya, hanya Z. Yang ditanya nilai X tambah Y tambah Z adalah, nah, soal seperti ini lebih mudah. Kita coba bahas ya. Jadi langkah pertama, boleh kita buat substitusi ya, boleh kita substitusikan. Nah, di sini ada 3 persamaan. Ini persamaan yang pertama ya, ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua, nah ini persamaan yang ketiga. Nah, kita substitusi aja nilai dari persamaan ketiga, kan dapat nilai Z nya. Oke, lebih mudah dari sini karena sudah 1 variabel dia. Berarti yang pertama dari persamaan 3, dari 3 itu persamaan 3 kita peroleh 3Z sama dengan 6. Tentu kita dapat Z sama dengan 6 bagi 3 berarti 2. Nah, kita peroleh persamaan variabel Z nilainya 2 ya. Nah, dari variabel Z ini kita masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2 nilai Z nya. Nah, sekarang kita masukkan atau kita substitusikan istilahnya. Kita substitusikan nilai Z ke persamaan 1, berarti ini menjadi 5X dikurang 3Y ditambah Z persamaan 1 ya. Tambah Z itu kan 2 ya. 2 sama dengan 3. Nah, berarti ini kita peroleh 5X kurang 3Y sama dengan 3 kurang 2 1 ya. Inilah persamaan setelah disubstitusikan. Boleh dibuat namanya ini persamaan yang keempat. Ini persamaan baru, persamaan keempat ya. Lalu dari persamaan nilai Z yang kita peroleh tadi, nilai Z ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Persamaan kedua ini 2X tambah Y tambah Z sama dengan berapa ini? Minus 2 ya, minus 2. Oh iya, masukkan Z nya 2. Z nya 2, berarti ini jadinya 2X tambah Y tambah 2. Oke, ini kita ganti aja 2 langsung tadi ya. Kita langsung ganti aja 2 supaya nggak bolak-balik. Ini tambah 2 tadi karena Z nya 2 ya, 2. Nah, berarti 2 nya pindah jadi kurang ya, minus 2 kurang 2 jadi minus 4. Oke, dapat persamaan yang baru juga setelah disubstitusikan nilai Z nya 2 variabel di sini dapat. Inilah persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan yang baru ini 4 dan 5 kita eliminasi supaya menghasilkan
salah satu variabel ya. Misalnya kita eliminasi, kita tulis dulu ini persamaan dari persamaan 4 ya, dari persamaan 4 dan persamaan 5 yang baru. Nah ini dia, kita lihat persamaan 4 dan 5. Ini 5x dikurang 3y sama dengan 1. Persamaan yang kelima, 2x tambah y sama dengan minus 4. Nah kita eliminasi, terserah mau eliminasi x atau eliminasi y. Oke, kalau kita eliminasi x samakan x nya, kalau kita eliminasi y samakan y nya. Di sini kalau lah misalnya kita samakan y nya, berarti eliminasi y ya, eliminasi y samakan nilai y nya. Ini 1, ini 3, berarti ini dikalikan aja supaya sama. Ini dikali tetap 1, ini dikali supaya sama koefisiennya. Ini minus 3, di sini 1 kali minus 3 aja nih ya, minus 3. Berarti ini persamaannya sekarang setelah dikalikan menjadi 1 kali 5x tetap 5x, yang di atas tetap 3y sama dengan 1. Persamaan yang di bawah, kali minus 3 kali 2 minus 6x, minus 3 kali y minus 3y sama dengan minus 3 kali minus 4 12. Berarti ini tinggal dikurangkan ya, variabel ini sudah sama, kita kurang. Berarti minus 3y dikurang minus 3y 0, 5 dikurang minus 6, 5 jadi tambahkan dengan 6, 11 ya, 11x sama dengan 1 dikurang 12 berarti minus 11. Maka nilai x sama dengan minus 11 dibagi 11 berarti minus 1 ya. Kita dapat nilai variabel x, dapatnya minus 1. Nah sudah 2 variabel kita peroleh ya. Nah untuk menghasilkan variabel y nya yang belum ada ya, masukkan ke salah satu persamaan. Di sini ada y nya, boleh ke sini, boleh juga ke sini. Nah hasilnya ini tadi kita eliminasi ke sini juga ya, kita substitusikan. Ambil aja dari 4 dan 5 biar mudah. Misalnya kita ambil persamaan yang ke-4, persamaan ke-4, 5x dikurang 3y sama dengan 1 ya. Masukkan nilai x yang diperoleh, berarti ini 5 dikali minus 1, masukkan ini ya, minus 5 ya, minus 5. Terus minus 3 kali y, ini y nya mau dicari, sama dengan 1. Nah ini pindah jadinya minus 3 sama dengan 1 dikurang, ini pindah jadi tambah ya, berarti 6 ya, 6. Maka y sama dengan 6 dibagi minus 3 sama dengan minus 2. Nah kita sudah dapat ketiga variabelnya, ada variabel x, variabel y, dan variabel z. Maka pertanyaannya adalah nilai dari x tambah y tambah z. Ya sudah, kita tinggal jumlahkan, maka hasil akhir kita adalah x tambah y tambah z. Ini sama dengan x nya minus 1 tambah y nya minus 2 tambah z nya sama dengan 2 ya, tambah z nya 2. Maka hasilnya ini sama dengan, nah minus 2 tambah 2 ini udah habis ya, 0 ya, berarti hasilnya minus 1. Inilah dia jawabannya. Oke, nah mudah ya. Oke, seperti itulah penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas dengan cara Cramer atau determinan. Sampai bertemu, terima kasih untuk perhatiannya.